Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Ibro TV yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga masih mampu melaksanakan kewajiban puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah sunnah dalam rangka menghidupkan daripada bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kepada para pemirsa Ibro TV yang dirahmati oleh Allah, kami akan melanjutkan tentang fikih puasa yang dalam hal ini kebetulan saya diamanahi untuk menyampaikan tentang sunnah-sunnah puasa dan ibadah yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Sunnah-sunnah puasa di dalam bulan suci Ramadan, yang pertama adalah takjilul futur idza tayakkonal huruf, yakni menyegerakan berbuka puasa ketika meyakini bahwasanya telah masuk waktu maghrib. Jadi ketika terdengar azan maghrib, kita sebagai umat muslim yang sedang berpuasa maka hendaknya sesegera mungkin untuk melaksanakan berbuka puasa. Jangan menunda-nunda, jangan mentang-mentang fisik merasa kuat kemudian mendahulukan yang lain, misalnya merokok dulu daripada membatalkan puasa dan lain sebagainya. Maka ini tidak dianjurkan di dalam Islam, tidak dianjurkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Sebab ada sebuah kisah yang mana kisah ini diceritakan di salah satu media massa. Ada seorang yang memiliki penyakit mah kronis, dan setiap bulan Ramadan dia berusaha keras untuk melakukan ibadah puasa. Akan tetapi setiap malam hari raya Idul Fitri dia selalu mengalami sakit yang amat sangat sehingga dia harus dirawat atau opname di rumah sakit. Dan itu terjadi bertahun-tahun lamanya. Setiap dia puasa Ramadan dia berusaha, kemudian pasti pada malam Idul Fitri dia selalu merasakan sakit yang luar biasa dan tidak pernah merasakan nikmatnya hari raya Idul Fitri. Kemudian suatu ketika bertemu dengan temannya yang kebetulan berprofesi sebagai seorang dokter, mengkonsultasikan hal yang demikian ini. Kemudian ditanya, "Wahai temanku, bagaimana cara puasamu?" Maka diceritakanlah cara puasanya seperti ini dengan singkat cerita. Maka temannya yang dokter tadi menjawab, "Ya, ternyata kamu sakit itu karena tidak mengikuti apa yang disunahkan, dianjurkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW." Loh, apakah itu yang disunahkan agar saya ini menjadi sehat dan tidak sampai sakit? Yang pertama adalah dengan cara menyegerakan berbuka puasa tadi yang saya sampaikan. Jadi menyegerakan berbuka puasa, kemudian diawali dengan
kurma. Kemudian diakhiri untuk sahurnya itu diakhirkan kurang lebih 15 menit sebelum imsak. Ya, 15 menit sebelum terbit fajar, mohon maaf. Ya. Dan kemudian nanti diakhiri sahur itu dengan 3 kurma. Jadi cukup sederhana. Akhirnya terjadilah suatu keajaiban dan dia tidak mengalami sakit seperti biasanya. Itulah hikmah daripada kita mengikuti sunnah. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang kedua adalah watakhirus sahur, yaitu mengakhirkan makan sahur, teman-teman ya. Bahwasanya mengakhirkan makan sahur ini termasuk disunahkan sebelum masuknya waktu fajar, kurang lebih membaca 50 ayat daripada Al-Quran. Kalau dimenitkan itu adalah 15 menit sebelum masuk fajar. Jadi kalau makan sahur itu jangan sampai terlalu dini, jam 2 malam sudah sahur. Itu nanti dampaknya adalah tidak awet di dalam perut kita. Dan ada tambahan sedikit dari Dr. Ahmad Subandi, ketika sahur itu perbanyaklah makan sayur-sayuran. Makan sayur-sayuran, yang mana sayur-sayuran itu nanti awet, dicernanya lebih lama sehingga terasa kenyangnya itu lebih lama di dalam perut. Itu adalah tambahan sedikit dari aspek kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah mengawali buka puasa dengan rutop witron, dengan kurma basah dengan jumlah yang ganjil. Dalam hal ini Rasulullah menganjurkan 3. Kalau misalnya kurang, nambah, kok enak kurmanya, ya dijadikan 5. Kalau kok masih kurang puas, kok kebetulan kurmanya kecil-kecil, ya jadi 7 dan seterusnya. Cuma umumnya 3 ya. Diawali dengan rutop dengan jumlah witir atau ganjil, itu diawali dengan 3. Kalau tidak ada rutop, maka boleh memakai kurma yang setengah matang atau disebut kurma yadam ya. Kalau misalnya nggak ada, umumnya di Indonesia 2 kurma jenis tadi itu sangat sulit dicari atau mungkin bahkan mahal harganya ya, maka bisa memakai kurma kering atau istilahnya tamer ya. Kalau kurma tidak didapatkan, kurma kering atau tamer tidak didapatkan, maka bisa mengawali buka puasa dengan air zam-zam. Ketika air zam-zam tidak didapatkan, maka dengan air yang seperti biasa kita minum ini ya. Setelah itu jika air mungkin tidak didapatkan ya, maka boleh memakai sesuatu yang manis, makanan yang manis cuma belum terolah atau diolah dengan api. Contohnya seperti madu, kemudian buah-buahan ya. Itu adalah sesuatu yang manis tapi tidak diolah dengan api. Dan urutan yang terakhir disebut dengan halwa, yaitu sesuatu atau makanan yang diolah dengan api. Seperti kalau di Indonesia ini biasanya pilih yang paling ringan, jadi urutan paling akhir, yaitu sesuatu yang diolah dengan api. Apakah itu seperti kolak, kacang hijau, kemudian lagi es campur. Es campur kok diolah dengan api? Lah airnya itu air matang diolah dengan api. Kemudian apalagi kolang-kalingnya itu digodok ya. Dan masih banyak proses, mutiaranya juga digodok dan lain sebagainya. Masih banyak bahannya yang diproses dengan api. Itu urutan yang terakhir ya. Biasanya orang Jawa ini pilih yang paling ringan, paling bisa mungkin mudah untuk diikuti ya. Kemudian yang keempat yaitu membaca doa ketika iftar atau ketika buka puasa. Ya sudah masyhur kita dengar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dabadzama'u wa batalatil uruku wa thabbatal ajru insyaallah. Itu umumnya. Ada yang mintanya lebih pendek lagi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi ada yang lebih sempurna dan lebih panjang lagi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dabadzama'u wa batalatil uruku wa thabbatal ajru insyaallah
alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Ini adalah yang sempurna. Lalu bisa dilanjutkan dengan doa-doa yang lain. Kemudian yang kelima yaitu mandi janabat sebelum terbitnya fajar, sebelum datangnya fajar. Kenapa? Menghindari khilaf para ulama, agar supaya kita ini mengawali ibadah puasa dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka disunahkan untuk mandi janabat jika memang dia itu junub gitu. Dan kemudian sunnah yang ketujuh yakni menjaga sholat taraweh min awali lailah ila akhir lailah, yaitu mulai dari awal malam bulan Ramadan, yakni kalau kemarin mulai tanggal 11 Maret ila akhir malam Ramadan, sampai akhir daripada bulan Ramadan ini. Jadi istiqomah menjaga daripada melakukan sholat tarawih ini tidak sampai bolong-bolong, karena sangat disayangkan sekali ketika seseorang menyanyiakan waktu yang mulia ini. Sebab apa? Coba kita bisa berpikir lebih panjang dan lebih jernih. Mumpung kita dikasih kesempatan Ramadan, maka hendaknya kita laksanakan, kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah seoptimal dan semaksimal mungkin. Karena belum tentu tahun depan kita masih sehat, belum tentu tahun depan ini kita masih hidup dan diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Maka dari itu cukup kita tanamkan dalam hati kita, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang dia qiyamul lail, beribadah pada malam hari di bulan Ramadan, maksudnya dalam hal ini adalah sholat taraweh, imanan wahtisaban, penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang didapatkan? Hufirolahu ma taqaddama min dambihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita semuanya ini mampu ya menjaga istiqomah di dalam melaksanakan sholat taraweh min awal ila akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedelapan yaitu dianjurkan untuk melaksanakan sholat witir, yang mana di dalam bulan Ramadan ini memiliki kekhususan, yakni yang pertama annahu tusannu fihil jamaah, yaitu disunahkan untuk melakukan sholat witir ini secara berjamaah, yang umumnya di luar Ramadan ini sendiri-sendiri, tapi khusus di bulan Ramadan dilakukan dengan berjamaah. Kemudian yang kedua adalah wa yusannu fihil jahar, disunahkan membaca surat atau ayat Al-Quran di dalam sholat itu dengan jahar atau dengan suara yang keras. Kalau pada selain daripada Ramadan, yaitu dengan suara yang sir atau pelan. Kemudian yang ketiga wa yusannu fihil qunut fin nisfil akhir, yaitu disunahkan untuk membaca doa kunut pada setengah yang terakhir, separuh daripada bulan Ramadan yang terakhir. Kemudian berikutnya sunnah yang ke-9, yaitu al-iktsaru min tilawatil Quran bitadabburin, yaitu melakukan membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan mengangan-angan, berusaha memahami daripada makna Al-Quran itu. Seperti yang disampaikan oleh di dalam tembang Jawa itu ya, bahwasanya angen-angen Quran sak maknane, maca Quran angen-angen sak maknane, tombo ati maca Quran angen-angen sak maknane, yaitu obat hati dengan cara membaca Al-Quran dan mentadaburi, mencoba memahami daripada makna Al-Quran tersebut. Kemudian berikutnya sunnah yang ke-10
Al-iktsaru minas sunani karawatibis shalah wa shalatid duha wa tasbih wal awabin. Memperbanyak melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, ya, qobliyah ba'diyah mungkin lebih getol dilakukan, tapi jangan sampai salah di dalam melakukannya. Misalnya pernah sering saya sampaikan kepada ma'asyiral hadirin, teman-teman di majelis taklim, bahwasanya ada seorang karena tidak ada ilmunya kemudian dia salah mengaplikasikan daripada melakukan memperbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan. Suatu ketika ada orang bertemu dengan saya dan mengatakan, Pak Zaki, alhamdulillah saya ketika Ramadan ini sergap sholat. Loh, sergap sholat bagaimana? Ketika bulan biasa saya tidak pernah sholat setelah subuh, tapi sekarang saya Ramadan itu sholat sunnah 2 rakaat setelah subuh. Saya kaget, loh kok maksudnya setelah subuh bagaimana? Ya setelah sholat subuh saya langsung berdiri 2 rakaat. Astagfirullah. Itu sholat apa? Sholat sunnah. Yaitu karena tidak paham, ya, tidak mengerti, akhirnya melakukan sesuatu yang bahkan bukan dapat pahala, maka bahkan mereka melakukan sesuatu yang diharamkan, yaitu di waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Semoga kita semuanya termasuk orang yang ahli di dalam ilmu, sehingga kita tidak sampai tersesat ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya adalah yang ke-11, al-iktsaru minal amali shalihah kas-shadaqah wa silaturahim wa hudur majalisil ilm wal i'tikaf, yaitu memperbanyak amalan-amalan yang baik, amalan-amalan sholihah seperti memperbanyak sedekah, kemudian silaturahim terutama kepada orang tua kita. Jangan lupa, kita jadi seperti ini sampai sejauh ini pencapaian kita itu karena juga jasa orang tua. Sejelek apapun orang tua di dalam Islam ini tetap harus dihormati dan dimuliakan. Banyak sekali orang-orang di luaran sana mungkin karena tidak paham, dikiranya tidak ada masalah kalau dia tidak berbakti kepada orang tuanya, bahkan membenci, bahkan membentak, bahkan mengusir dari rumahnya ketika orang tuanya itu berkunjung ke rumahnya itu. Jadi ketika dikunjungi orang tuanya atau mertuanya tidak suka, ada rasa pegel, mangkel, sampai-sampai diusir. Naudzubillah, semoga kita terhindar dari semacam ini. Dan tidak sadar kalau itu berdampak kepada kehidupannya. Bahkan guru-guru kami itu mengatakan, ya, pernah dawuh kepada murid-muridnya, kalau ingin hidupmu seperti raja, maka jadikanlah orang tuamu seperti raja. Jadi kadang dikiranya tidak ada masalah, maka terabas saja. Kadang orang tuanya dikasih makan yang tidak layak, kadang juga dihina, dihardik, diusir, bahkan nuwun sewu ditaruh di panti jompo. Naudzubillah. Padahal sewaktu kita kecil mereka itu sangat berkasih sayang sama kita. Senakal apapun kita tetap dibela, tetap didoakan, ya. Masa kita sebagai anak ketika sudah sukses lupa terhadap kebaikan orang tua yang dilakukan ketika kita kecil? Memperbanyak silaturahim, ya, ke saudara-saudara kita, ya. Kemudian juga hadir majelis-majelis taklim, ya, ini juga perlu. Karena apa? Salah satu upaya kita menjaga keimanan dengan memperbanyak hadir di majelis ilmu. Kemudian iktikaf, nah, iktikaf di masjid, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga yang ke-12 daripada sunnah atau amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan, yaitu bersungguh-sungguh, meningkatkan kesungguhan ketika 10 malam terakhir dan berusaha menggapai malam Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar terutama pada malam-malam ganjilnya. Nah, ini kalau di Malang sudah masyhur, ma'asyiral hadirin dan pemirsa. Kalau di Malang ini sudah masyhur, di Masjid Agung Jami misalnya dilakukan sholat malam, baik malam ganjil maupun malam genap. Cuma yang paling ramai itu malam ganjil, hampir seperti sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Sampai ke alun-alun, sampai ke jalan-jalan dan sebagainya. Bahkan yang datang itu bukan hanya dari Malang saja, ada dari kota Blitar, bahkan dari Jakarta, dari Surabaya,
dari Tulungagung. Ketika mereka ditanya, loh kok jauh sekali, apa di sana tidak ada? Katanya tidak ada, tidak seperti di Kota Malang. Jadi alhamdulillah kita hidup di Kota Malang ini sangat ramai dengan kegiatan ibadah ketika malam bulan Ramadan, terutama 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian yang ke-13 yaitu makan makanan yang halal ketika berbuka puasa. Jadi jangan sampai kita ini berbuka puasa pada akhir melakukan ibadah selama 1 hari puasa, kemudian diakhiri dengan sesuatu yang tidak halal ya. Ini jangan sampai, sangat disayangkan. Maka kalau demikian, maka dia termasuk daripada hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'alatos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Itulah sekelumit, sekilas dan sedikit penjelasan tentang sunnah-sunnah puasa maupun ibadah yang dianjurkan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya dan keluarga, dan umumnya bagi pemirsa maupun hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.